محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, melalui mimbar Jumat kali ini izinkanlah khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah yang hadir di majlis ini. Khatib mengajak, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, yakni kita melaksanakan segala apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita jalankan penuh dengan kesadaran, benar-benar kita jalankan penuh dengan ketaatan, dan kita sadarkan diri kita bahwa kita menjalankan apa yang diperintah Allah adalah merupakan satu titah suci, perintah yang dimana kita mewujudkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain tidak bukan sebagaimana yang telah Allah sabdakan, yang telah Allah firmankan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Intinya bahwa kita benar-benar melakukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah wujud bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita landasi dengan niatan hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari peningkatan takwa kita atau amaliyah takwa kita juga tercermin dari perilaku kita, menjauhi setiap apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kita yakini dengan kesadaran bahwa segala hal yang madarat itu adalah hal yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kita sadari bahwa kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud penghambaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka oleh karena itulah sekuat tenaga kita senantiasa diingatkan setiap pekan melalui mimbar-mimbar Jumat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi kedudukan hamba-hambanya yang muttaqin adalah mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka manakala kita menyadari saat kita menjalani apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, untuk mendekati ataupun menjauhi, itu semua adalah untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita sebagai hambanya, dan yang paling penting lagi adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jalan takwa telah Allah bentangkan begitu banyak di dunia dan seisinya ini. Apapun yang ada di dunia dan seisinya ini diperuntukkan oleh makhluk yang namanya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada
manusia dengan segala dunia dan seisinya ini sebagai sarana agar manusia memiliki satu komitmen, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita sadari bahwa Allah telah memberikan satu runtutan kejadian, manakala manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, maka etapa-etapa atau langkah-langkah ketakwaan yang telah Allah takdirkan dan tuliskan, maka itu semua adalah nyata. Ketika kita ditiupkan ruh di dalam rahim ibu kita, maka sudah jelas Allah kemudian menanyai diri kita, apakah kita benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan kita mengucapkan bala syahidna. Dan itu pun diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Manakala kemudian kita ingin melihat bahwa itulah janji suci kita kepada Allah di saat kita belum dilahirkan di dunia ini, maka perlu kita melakukan satu introspeksi. Kita telah berjanji pada Allah bahwa kita sudah mempersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Manakala kemudian setelah itu kemudian disempurnakanlah kita, dan pada saatnya kita harus terlahir di dunia ini. Oleh karena itulah bersyukurlah manakala kemudian kita terlahir dari keluarga muslim yang kemudian lahir memiliki predikat secara langsung sebagai orang Islam, maka perintah kita suci dari Allah itu benar-benar akan kita emban selama hayat masih di kandung badan, dan nantinya dunia dan seisinya ini menjadi sarana kita untuk lebih mendekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti, di waktu pada akhirnya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban atas semua amaliyah, atas semua amanah yang telah Allah berikan kepada kita, hidup dan mati kita, juga dengan amanah dunia dan seisinya ini sebagai sarana. Maka benarlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kita seluas-luasnya, mengingat bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia dan seisinya ini harus kita orientasikan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Itu berarti dunia dan seisinya ini bukan tujuan. Dunia dan seisinya ini merupakan sarana agar nanti kelak di yaumul kiamah ketika Allah meminta pertanggungjawaban, dunia seisinya ini justru menjadi pendukung kita, bukan akan menuntut diri kita, tapi justru akan menjadi sarana untuk mewujudkan kebahagiaan kita. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Itu artinya orientasi kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin bukanlah dunia, tetapi nanti di akhirat kelak ketika kita mendapatkan amanah berupa kesenangan di dunia apapun bentuknya, harta, tahta, apapun bentuknya, itu semua adalah satu sarana kita untuk mewujudkan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka benar, maka Allah pasti akan menggelar peradilan yang benar-benar di situ tidak akan bisa dibohongi, tidak akan bisa dimanipulasi, karena anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi. Mereka yang kemudian akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amaliyah perbuatan kita yang kita lakukan. Mulut kita terkunci, tangan kita bisa berkata, kaki kita bisa bersaksi, dan itu semua adalah menuju pada keadilan yang benar-benar Allah ciptakan.
Maka sebagai seorang muslim, orientasi kehidupan kita adalah bagaimana kita mewujudkan kebahagiaan kita di akhirat kelak dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan sarana dunia dan seisinya ini sebagai satu amanah yang akan menjadi penguat kita di dalam mewujudkan kebahagiaan kita di negeri akhirat kelak, dan tentunya pula dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru bahwa dunia dan seisinya kemudian kita cari, kita bela mati-matian, tapi pada akhirnya justru akan memperbudak diri kita sebagai hamba Allah, yang itu justru akan menghilangkan citra dan juga tujuan diri kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang terjadi. Saat ini banyak sekali contohnya. Kita lupa bahwa dunia dan seisinya ini adalah amanah. Ketika ini adalah amanah, pasti suatu ketika juga akan kita tinggalkan dan akan dimintai pertanggungjawab. Maka oleh karena itulah, melalui Mimbar Jumat kali ini, jalan ketakwaan yang dapat kita tempuh untuk saat ini kita renungkan adalah sejauh manakah kita sudah bersiap berbekal dengan dunia dan seisinya ini menjadi sarana untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat kelak, yang tentunya dengan amalia ibadah di dunia ini menjadi pula salah satu sarananya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, berbilang waktu, berbilang hari, berbilang tahun, maka kita tidak pernah tahu kapan Allah kemudian akan mencabut amanah kepada kita hidup di dunia ini, kalau kita kemudian tidak senantiasa mempersiapkan diri. Dan oleh karena itulah, maka benar kalau kita di dunia ini bahagia, idealnya, sejujurnya, wajib bagi diri kita bahkan untuk mewujudkan kebahagiaan pula di negeri akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kebahagiaan yang paling hakiki adalah manakala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita bersiap bercakap, kita bisa berbicara, kita kemudian bisa mendapatkan satu perjamuan, atau mungkin bahkan lebih tepatnya adalah satu suasana di mana kita bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan bisa terkira dengan dunia dan seisinya. Maka benarlah kalau kemudian saat kita hidup ini, jadikan dunia dan seisinya ini menjadi sarana kita untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Semoga saja kita diberikan kekuatan untuk memperkuat diri kita, mempermudah diri kita untuk mengumpulkan bekal manakala kemudian nanti kita ingin mewujudkan kebahagiaan kita di negeri akhirat dengan menuntut di dunia ini sekuat tenaga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kesanggupan kita, kesadaran kita menjauhi dari segala apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan itu semua berorientasi pada penghambaan diri kita kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa fa'alil khairat fastanibu 'anis sayyi'at. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.